Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum Ibu perkenalan diri dan sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk pertemuan kali ini Ibu dulu yang pimpin doanya ya. Ya, Bu. Oke? Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Udah selesai. Nah, sebelum Ibu lanjut untuk memberikan materi atau layanan yang akan Ibu berikan ini, alangkah baiknya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Nadia Rahma. Mungkin anak-anak di sini bisa panggil dengan Ibu Nadia supaya terkesan lebih akrab lah. Oke? Iya, Bu. Oke, kita langsung saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik. Mau kemana setelah lulus SMA? Banyak, apalagi sekarang ya, kelas 12. Pasti masih ada di antara anak-anak di sini yang masih bingung setelah lulus SMA sama kemana, sama ambil jurusan apa. Bingung kan? Bingung. Sini kita akan bahas. Oke, lanjut. Pengertian kuliah dan kerja. Lanjut. Kuliah. Nah, di sini materinya agak panjang, tapi dengarkan ya. Oke. Kuliah. Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di bidang formal, di mana di dalam perkuliahan terdapat pilihan jurusan. Dalam pemilihan jurusan dilakukan berbagai pertimbangan, salah satunya minat dan bakat. Untuk memulai kuliah memerlukan pengorbanan tidak sedikit, mulai dari menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Pusing pokoknya. Nah, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau kuliah tentunya adalah idaman setiap orang, setiap anak-anak di sini. Meskipun tidak semua berpikiran seperti itu, namun mayoritas pendidikan yang semakin tinggi tentu dalam masyarakat umum lebih dipandang dan terjamin. Apalagi sebagai orang tua, memiliki anak yang kuliahan hingga menyandang status sarjana adalah idaman sekaligus kebanggaan yang tak ternilai harganya. Orang tua pasti bangga kalau kita kuliah, asal sungguh-sungguh. Nah, lanjut. Pekerjaan atau kerja. Dalam arti luas, pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu, yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya, untuk mencari nafkah, bagaimana berkeluarga. Kalau mungkin di sini ada yang sudah bekerja sampingan untuk membantu orang tua atau semacamnya, atau hanya sekedar hobi. Oke, lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kuliah dan kerja. Pertama, poin kuliah. Nah, yang pertama, status dan aktivitas perguruan tinggi itu penting sebelum kita mendaftarkan diri ke perguruan tinggi tersebut. Statusnya dan aktivitasnya jelas. Kemudian jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi itu penting. Kemudian ada sistem penerimaan calon mahasiswa, itu tergantung dari masing-masing perguruan tinggi yang akan kita daftarkan diri. Kemudian ada perguruan tinggi kedinasan, siapa tahu di sini ada yang minat? Bisa. Kemudian ada hal penting yang
bentuk perguruan tinggi itu sendiri. Lanjut, poin kerja. Pertama, kita harus memiliki skill lebih dibandingkan kompetitor lainnya. Skill itu penting kalau untuk kerja, penting sekali skill, kemampuannya kita. Kemudian kedua, kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Pokoknya motivasi itu penting, bukan hanya dalam belajar. Untuk bekerja pun motivasi penting. Kalau kita tidak mempunyai motivasi untuk belajar, untuk kerja, buat apa kita kerja? Motivasi itu penting, karena dari motivasi, kalau kita mau kerja, pasti hasilnya bagus. Kemudian ada poin ketiga, kita harus siap untuk berkompetisi setelah diterima kerja nanti. Kompetisi itu pasti dalam kerja maupun kuliah juga kita pasti, tapi beda. Kalau untuk kerja kita berkompetisi dengan rekan kerjanya kita, tenaganya, kemampuannya siapa yang lebih pas. Kan kalau kerja kan, kalau kita mempunyai tenaga yang bagus, skill yang bagus, atasan pasti suka, berdampak ke gaji, dapat bonus, suka kan bonus. Kemudian ada poin keempat, kita harus menentukan target pribadi dalam waktu 5 tahun mendatang tentang pekerjaan kita. Jadi merencanakan, semisal kita bekerja, merencanakan 5 tahun ke depan ini, saya dalam pekerjaan saya harus apa? Pokoknya, tahun depan saya harus mencapai target sekian, tahun depan saya harus mencapai target sekian, tahun depan saya harus membeli rumah atau membeli mobil. Penting, kita harus menargetkan sesuatu ke depannya nanti. Bagaimana kondisinya, yang penting kita sudah merencanakan. Nah, kemudian kita harus menentukan bekerja pada orang lain sebagai karyawan ya namanya, atau menciptakan lapangan kerja sendiri atau usaha mandiri. Kalau karyawan berarti kita kerja dengan orang lain, ada bos, ada bawahan. Kita jadi karyawannya, tentu bawahannya. Kemudian kalau kita mau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kita baru jadi bosnya. Bagus, lebih bagus sebenarnya. Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, berbagi rezeki dengan orang lain. Lanjut, minat dan potensi diri. Nah, kalian pasti mengetahui apa yang kalian sukai dan minati di sekolah, jelas dong. Atau masih ada yang tidak mengetahui minatnya dan potensinya itu apa? Nah, hal tersebut bisa kalian gunakan sebagai kunci awal untuk tahu ke arah mana minat kalian. Misalnya, pelajaran favorit kalian apa? Misalnya, pelajaran favorit saya apa ya? Misalnya bahasa Indonesia. Mungkin kalian bisa ambil guru, bisa guru bahasa Indonesia, bisa tergantung dari minat kalian apa. Dan saran sih, lihat juga lapangan pekerjaannya. Nah, misalnya kalian suka sekali dengan, ini contoh. Misalnya kalian suka sekali dengan pelajaran saintek dan suka hitung-hitung, bisa lebih mengarah ke jurusan kedokteran, mungkin sains, pertanian, biokimia, biologi, matematika, dan lain-lain. Mungkin di sini ada yang suka hitung-hitung, bisa. Tapi kalau ibu sendiri tidak. Oke, lanjut. Pertimbangan peluang karir. Setiap orang menginginkan karir dan penghasilannya menjanjikan di masa depan. Hal tersebut sama sekali tidak salah. Setiap orang perlu cermat untuk menentukan studi dan karir agar taraf hidup di masa depan mendatang semakin membaik. Perhatikan peluang pekerjaannya banyak membutuhkan SDM atau tidak. Pastikan jurusan yang dipilih memiliki peluang karir yang luas dan menjanjikan di masa mendatang. Banyak kejadian kita hanya asal memilih. Banyak yang masuk ini, banyak yang ngambil ini, kita ikut-ikutlah. Padahal kembali ke potensinya kita. Padahal potensinya kita tidak di situ. Kita hanya
melihat teman-teman kita banyak yang masuk di jurusan tersebut. Pas kita masuk duduk di bangku perkuliahan, di dalam kelas mengikuti pelajaran, ternyata hasilnya apa? Zong. Karena kita hanya ikut-ikut sama teman. Kemudian peluangnya, kita harus memikirkan peluangnya. Setelah lulus kuliah, saya ini mau lanjut ke jenjang pendidikan yang lagi atau mau kerja. Nah, kalau untuk kerja, lapangan pekerjaan ini menjanjikan atau tidak? Cari, ini ya intinya, cari jurusan sesuai dengan minat dan potensinya kita. Tentunya harus kita harus pandai untuk melihat peluang dari jurusan kita ini apa, gimana. Tuh, jangan nanti selesai kerja saja, selesai kuliah, angkat kaki di rumah dikasih makan gitu, sudah makan tidur. Karena itu kita tidak memperhatikan sebelum mengambil jurusan, kita tidak memperhatikan peluang pekerjaannya. Pekerjaan tersebut membutuhkan SDM atau tidak gitu. Terus oh ternyata habis anak-anak. Mungkin bosan tidak sih dengar ibu dari tadi menjelaskan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Dan mohon maaf ini suaranya ibu agak terganggu, serak ya. Nah, materinya sudah selesai. Tadi kan di awal pertemuan, di awal pembahasan tadi kita berdoa. Jadi di akhir juga dengan doa sebelum pulang. Oke? Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hati-hati ya pulangnya, jangan ngebut-ngebut. Ya, Bu.